Baca lagi. Kita lanjut untuk buku The Magic of Reality, karangan dari Richard Dawkins. Sebelumnya saya akan meminta maaf apabila ada gangguan suara, karena saya merekam ini masih di tempat yang mungkin agak ada bising, tapi saya akan usahakan untuk kedepannya kebisingan itu bisa saya atasi. Kita lanjut membaca di bab ke-6 tentang matahari dengan judul Cahaya Kehidupan Kita. Saya ingin mengakhiri bab ini dengan membicarakan arti penting matahari bagi kehidupan. Kita tidak tahu apakah ada kehidupan di tempat lain di alam semesta ini. Namun kita tahu bahwa bila memang ada kehidupan di luar sana, maka nyaris pasti letaknya dekat dengan bintang. Kita juga bisa katakan bahwa bila kehidupan itu setidaknya mirip dengan kehidupan yang kita punya, maka planet tempatnya berada pastilah berjarak kira-kira sama dari bintangnya, seperti jarak kita dengan matahari. Yang saya maksudkan dengan jarak tampak adalah jarak yang dipersepsikan oleh bentuk kehidupan itu sendiri. Jarak sejatinya bisa jadi jauh lebih besar, seperti yang kita lihat pada contoh bintang raksasa Super R136A1. Namun, bila jarak tampaknya sama, matahari mereka akan terlihat berukuran kira-kira sama dengan matahari kita, yang berarti jumlah panas dan cahaya yang diterima dari bintang itu akan kira-kira sama. Mengapa kehidupan harus dekat dengan bintang? Karena semua kehidupan membutuhkan energi, dan sumber energi yang gamblang adalah cahaya bintang. Di bumi, tumbuhan mengumpulkan cahaya matahari dan menjadikan energinya sendiri. Energi itu tersedia bagi semua makhluk hidup lain. Tumbuhan bisa dikatakan makan dari sinar matahari. Tumbuhan juga butuh hal-hal lain, misalnya karbon dioksida dari udara, serta air dan mineral dari tanah. Namun tumbuhan memperoleh energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk membuat gula, yang merupakan semacam bahan bakar yang memberikan tenaga bagi segala sesuatu hal lain yang mereka perlu lakukan. Kita tidak bisa membuat gula tanpa energi. Dan begitu kita memperoleh gula, kita bisa membakarnya untuk kembali mengeluarkan energinya. Walaupun tidak semua energi itu akan kita peroleh kembali, selalu ada yang hilang dalam prosesnya. Sewaktu kita sebut membakar, bukan artinya ada asap, ada api. Pembakaran dalam pengertian hanyalah salah satu jalan untuk melepaskan energi dalam bahan bakar. Ada cara-cara yang lebih terkendali untuk membiarkan energi mengalir keluar sedikit demi sedikit, secara perlahan dan bermanfaat. Anda bisa anggap daun hijau sebagai pabrik tipis yang seluruh atap datarnya merupakan satu panel surya raksasa, memerangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengedarkan mesin-mesin produksi di bawah atapnya. Inilah mengapa daun tipis dan pipi, agar luas permukaannya yang dijatuhi sinar matahari menjadi besar. Produk akhir pabrik itu adalah berbagai jenis gula. Gula lantas disalurkan melalui pembuluh-pembuluh di dalam daun ke seluruh bagian tumbuhan, di mana gula digunakan untuk membuat zat-zat lain, misalnya pati, yang merupakan cara menyimpan energi yang lebih praktis daripada gula. Pada akhirnya,
Energi dilepaskan dari pati atau gula untuk membuat semua bagian tubuh lain tumbuhan. Sewaktu tumbuhan dimakan oleh herbivora, yang artinya pemakan tumbuhan, semisal kelinci, energi diteruskan ke herbivora. Sebagian di antaranya hilang dalam proses. Herbivora menggunakan energi untuk membangun badan mereka dan menggerakkan otot-otot saat mereka melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas mereka tentu saja mencakup merumput atau memakan lebih banyak lagi tumbuhan. Energi yang menggerakkan otot herbivora sewaktu mereka berjalan dan mengunyah dan bertarung serta kawin pada dasarnya berasal dari matahari melalui tumbuhan. Kemudian hewan lain, yaitu pemakan daging atau yang kita kenal sebagai karnivora, datang dan memakan herbivora. Energi diteruskan lagi, dan energi tersebut menggerakkan otot-otot karnivora saat mereka melakukan berbagai aktivitas. Dalam kasus ini, aktivitas itu mencakup memburu lebih banyak lagi herbivora untuk dimakan. Juga berbagai hal lain yang mereka lakukan seperti kawin dan bertarung serta memanjat pohon, apalagi dalam kasus mamalia membuat susu untuk anak. Tetap saja mataharilah yang pada dasarnya menyediakan energi tersebut. Meskipun kini energi mencapai hewan melalui jalan yang sangat tidak langsung. Dan setiap tahap rute yang tidak langsung itu, sebagian cukup besar energi itu hilang sebagai panas yang bersumbangsi terhadap tugas tak bermanfaat, yaitu memanaskan seluruh alam semesta. Hewan-hewan lain, parasit, makan dari tubuh hidup herbivora maupun karnivora. Sekali lagi, energi yang menjadi tenaga bagi parasit pada dasarnya berasal dari matahari. Dan sekali lagi, tidak semuanya digunakan, sebab sebagian terbuang sebagai panas. Terakhir, ketika makhluk hidup mati, entah itu tumbuhan, herbivora, dan karnivora, makhluknya mungkin dimakan oleh pemakan bangkai seperti kumbang pengubur, atau mungkin membusuk dimakan oleh bakteri dan jamur yang merupakan pemakan bangkai jenis berbeda. Lagi-lagi, energi dari matahari dipindahkan dan sebagian di antaranya terbuang sebagai panas. Itulah mengapa tumpukan kompos itu panas. Semua panas dalam tumpukan kompos pada akhirnya berasal dari matahari, terperangkap oleh panel-panel surya di daun setahun sebelumnya. Ada burung Australia menarik bernama maleo yang menggunakan panas tumpukan kompos untuk mengerami telurnya. Tidak seperti burung lain yang duduk mengerami telur dan memanaskannya dengan panas tubuh. Burung maleo membangun tumpukan kompos besar tempat dia meletakkan telurnya. Maleo mengatur suhu tumpukan ini dengan menumpukan lebih banyak kompos di bagian atas agar suhunya semakin panas. Di lain sisi, ia menyingkirkan sebagian kompos itu untuk menurunkan suhu tumpukannya. Namun semua burung pada dasarnya menggunakan energi surya untuk mengerami telur, baik itu melalui suhu tubuh ataupun melalui tumpukan kompos. Terkadang tumbuhan tidak dimakan, melainkan terbenam menjadi lahan gambut. Selama berabad-abad, tumbuhan terkompresi menjadi lapisan-lapisan gambut oleh lapisan-lapisan baru yang bertambah di sebelah atas. Orang-orang di Irlandia Barat atau pulau-pulau Skotlandia menggali gambut dan memotong-motongnya menjadi gumpalan-gumpalan seukuran bata yang mereka sulut sebagai bahan bakar untuk menghangatkan rumah mereka pada musim dingin. Sekali lagi,
Cahaya matahari yang terperangkap dalam kasus ini terperangkap berabad-abad sebelumnya. Energinya dilepaskan dalam api dan tungku masak di Galway atau Hebrides. Dalam kondisi yang tepat, selama jutaan tahun, gambut bisa menjadi termampatkan dan mengalami transformasi sehingga pada akhirnya menjadi batu bara. Bila beratnya sama, batu bara merupakan bahan bakar yang efisien daripada gambut dan terbakar di suhu yang jauh lebih tinggi. Dan memang, api dan tungku batu bara lah yang menggerakkan revolusi industri abad ke-18 dan ke-19. Panas kuat dari pabrik baja atau tanur, kotak-kotak api berpijar yang menggerakkan mesin-mesin uap zaman Victoria bergemuruh di sepanjang rel besi ataupun menggerakkan kapal-kapal mereka melalui lautan. Semua panas itu pada awalnya berasal dari matahari, melalui dedaunan hijau, tumbuhan yang hidup 300 juta tahun lalu. Sejumlah dalam tanda kutip pabrik gelap satanik dalam masa revolusi industri digerakkan oleh tenaga uap. Namun banyak pabrik benang yang ada terlebih dahulu digerakkan oleh kincir air. Pabrik dibangun di dekat sungai yang mengalir cepat, yang disalurkan agar mengalir melalui kincir. Kincir air memutar as gardan yang membentang di sepanjang pabrik. Di sepanjang as gardan itu, berbagai sabuk dan roda gigi menggerakkan berbagai mesin pintal, mesin pembersih wol, dan mesin tenun. Bahkan mesin-mesin itu pada dasarnya digerakkan oleh matahari. Begini ceritanya. Kincir air digerakkan oleh air yang ditarik ke tempat yang lebih rendah oleh gravitasi. Namun cara itu hanya bekerja karena terus-menerus ada pasokan air di tempat tinggi, dan dari situ air bisa mengalir ke bawah. Air itu dipasok dalam bentuk hujan dari awan yang turun di perbukitan dan pegunungan. Sementara awan memperoleh air dari penguapan laut, danau, sungai, dan genangan air di permukaan bumi. Penguapan membentuk energi, dan energi itu berasal dari matahari. Jadi pada dasarnya, energi yang menggerakkan kincir air yang memutar sabuk dan roda gigi mesin pintal dan mesin tenun berasal dari matahari. Nantinya, pabrik-pabrik benang itu digerakkan oleh mesin-mesin uap bertenaga batu bara lagi. Batu bara ini menggunakan energi yang pada dasarnya berasal dari matahari. Namun sebelum beralih sepenuhnya ke uap, pabrik-pabrik itu melalui tahap antara. Pabrik mempertahankan kincir air besar itu untuk menggerakkan mesin tenun dan sisir tenun, namun menggunakan mesin uap untuk memompa air ke dalam tangki, dan dari situlah air mengalir turun melewati kincir air lalu dipompa ke atas. Jadi, terlepas dari apakah air dinaikkan oleh matahari ke awan atau dinaikkan oleh mesin uap berbahan bakar batu bara ke tangki, tetap saja energi itu pada awalnya berasal dari matahari. Perbedaannya adalah bahwa mesin uap digerakkan oleh cahaya matahari yang dikumpulkan oleh tumbuhan jutaan tahun lalu dan disimpan sebagai batu bara di bawah tanah. Sementara kincir air di sungai digerakkan oleh cahaya matahari dari beberapa minggu lalu dan disimpan dalam bentuk air di puncak bukit. Jenis dalam tanda kutip cahaya matahari tersimpan ini disebut energi potensial, karena air memiliki potensi tenaga di dalamnya untuk melakukan kerja seraya bergerak turun. Ini memberi kita cara yang bagus untuk memahami bagaimana tumbuhan diberi energi oleh matahari.
Ketika tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk membuat gula, itu bagaikan memompa air ke atas bukit atau ke dalam tangki di atap pabrik. Ketika tumbuhan menggunakan gula, kita bisa anggap gula itu dibakar. Dibakar perlahan untuk memberikan tenaga bagi otot. Misalnya, seperti batu bara dibakar cepat untuk menghasilkan uap yang menggerakkan as gardan di pabrik-pabrik. Tidak akan ada gunanya bagi kita bila membakar gula dan makanan lain kita dengan api. Pembakaran adalah cara yang boros dan merusak untuk mengambil kembali energi matahari yang tersimpan, yang terjadi dalam sel-sel kita sedemikian lambat dan teratur secara teliti, sehingga menyerupai air yang mengalir menuruni bukit dan menggerakkan serangkaian kincir air. Reaksi kimia bertenaga matahari yang berlangsung di dalam dedaunan hijau untuk membuat gula melakukan hal-hal yang setara dengan memompa air ke atas bukit. Reaksi-reaksi kimiawi dalam sel-sel hewan dan tumbuhan yang menggunakan energi itu untuk menggerakkan otot, misalnya memperoleh energi tersebut dalam tahap-tahap yang terkendali dengan hati-hati, langkah demi langkah. Bahan bakar berenergi tinggi, gula atau apapun itu, dibujuk melepaskan energi secara bertahap melalui serangkaian reaksi kimiawi. Masing-masing reaksi mendorong reaksi berikutnya, bagaikan air mengalir menuruni serangkaian air terjun kecil, memutar kincir-kincir air kecil satu demi satu. Apapun perinciannya, semua kincir air dan roda gigi dan as gardan kehidupan pada dasarnya digerakkan oleh matahari. Barangkali bangsa-bangsa kuno akan semakin menyembah matahari dengan taat seandainya saja mereka menyadari seberapa besar ketergantungan kehidupan terhadapnya. Apa yang kini saya pikirkan adalah seberapa banyak bintang lain memberikan tenaga bagi mesin-mesin kehidupan di planet-planet yang mengorbit bintang-bintang itu. Namun, itu harus menunggu sampai bab berikutnya. Bersambung ke bab 7. Apa itu pelangi? Terima kasih. Sekian dan semoga bermanfaat.